Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Okey. Malam hari ini insyaAllah kita akan bincangkan tentang masalah kenikmatan hidup. Apakah kita hidup ini memang didesain Allah hanya untuk merasakan penderitaan, ataukah ada sebetulnya di kehidupan kita itu kenikmatan hidup yang boleh kita rasakan? Lantas apa makna kenikmatan hidup yang dimaksudkan dalam Al-Quran dan mengapa kita perlu untuk mendapatkan kenikmatan hidup? Kenikmatan hidup antara faedah dalam Al-Quran yang apabila kita amalkan petunjuk-petunjuk Al-Quran untuk mendapatkan kenikmatan hidup, insya Allah Allah pasti akan memberikan kenikmatan hidup, kerana apabila Allah telah berjanji maka Allah tidak akan pernah mengingkari. Kalau kita sudah berusaha untuk mendapatkan kenikmatan hidup tapi masih belum dirasakan kenikmatan itu, bermakna ada yang salah dalam cara kita untuk memperoleh kenikmatan itu, atau barangkali kita belum waktunya untuk mendapatkan kenikmatan itu karena perjalanan kita untuk menjemput kenikmatan itu masih belum mencukupi lagi. Okey, yang sudah punya buku Fawaid Quraniyah boleh dibuka muka surat 235. Okey. Ayat yang akan kita bincang pada malam hari ini adalah ayat 3 dalam surah Hud, ya, surah Hud, surah yang ke-11. Surah yang ke-11 ayat yang ke-3 insya-Allah, ya. Surah 11 ayat 3. Okey, itu yang akan kita kupas pada malam hari ini. Jadi siapa yang baru join, ya, surah Hud, surah yang ke-11 ayat yang ke-3, itu perbincangan kita pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Yang bermaksud, dan hendaklah kalian beristighfar kepada Tuhan kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Niscaya Tuhan kalian akan memberikan kenikmatan kepada kalian, kenikmatan yang bagus, sehingga ajal yang telah ditentukan. Dan dia pula akan, maksudnya dia adalah Tuhanmu, akan memberikan kurnianya, ya, kepada orang-orang yang memiliki keluhuran budi. Wa in tawallau, dan adapun jika mereka itu berpaling, maka sesungguhnya aku takut atas diri kalian mengenai azab yang sangat besar pada satu hari nanti. Jadi ternyata istighfar dan taubat itu memiliki faedah. Kalau tidak dilaksanakan dengan baik, makna istighfar dan taubat itu ia boleh membawa pada siksa ataupun membawa pada azab yang besar di hari akhirat nanti. Jadi segala apa yang Allah perintah
ataupun apa yang Allah larang, jika kita tidak mengambil kira karena kita kurang percaya dengan apa yang Allah beritakan, itu akan menyisakan satu penderitaan yang besar di hujung nanti. Maknanya apapun yang Allah perintah ke kita, manfaatnya kembali ke kita. Apapun larangan yang Allah tegah, itu manfaatnya juga akan kembali kepada kita. Jadi dalam hidup ini Allah sebagai pengatur alam ingin mendekatkan kita pada kebaikan melalui perintahnya dan menjauhkan kita dari keburukan melalui larangannya. Karena itu kalau kita ingin terhindar dari keburukan, maka ketahuilah apa saja larangan Allah untuk kita tinggalkan. Jika kita ingin dekat dengan manfaat, dekat dengan kebaikan, maka pelajarilah apa perintah Allah untuk akhirnya kita laksanakan. Jadi kadang kita tidak mau diatur oleh Tuhan, seolah-olah aturan Tuhan itu akan kembali ke Tuhan gitu kan. Padahal ketika kita diatur oleh Tuhan, kita menerima aturan itu, manfaatnya kembali ke kita. Contoh, aturan atau perintah Allah kepada kita adalah beristighfar dan bertaubat. Maka di sini pentingnya kita untuk memaknai istighfar dan taubat itu agar boleh menghasilkan faedah, manfaat. Dan faedahnya adalah boleh menghantarkan kita pada kehidupan yang baik, ya. Baik, sahabat-sahabatku sekalian, para muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tengok pada muka surat 235 di situ, ya, perempuan akan senang untuk melihat pemecahan ayatnya agar mudah untuk diingat, dan kalau mau dihafalkan pun akan jauh lebih mudah. Misalnya pada bagian pertama, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, kita dah tengok pada muka surat 234 itu frasa pertama adalah ajakan untuk beristighfar dan bertaubat. Allah ajak kita, tapi kalau kita tak nak, maknanya kita tak menerima ajakan Allah. Seolah-olah Allah merangkul kita, jom kita buat begini, tapi kita kata, tak naklah ya Allah gitu. Kan jahat ya kita kadang-kadang kalau kita renungkan diri kita yang siapa. Kemudian bagian kedua, yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Ini faedah duniawi daripada melaksanakan ajakan Tuhan, yaitu beristighfar dan bertaubat. Kemudian bagian yang ketiga, wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah, itu adalah faedah akhirat. Di akhirat nanti faedah ukhrawi daripada kita menyambut ajakan Tuhan untuk beristighfar dan juga untuk bertaubat. Kemudian bagian yang keempat, wa in tawallau fa inni akhafu 'alaikum adzab yaumin kabir, adalah ancaman bagi sesiapa saja yang menolak ajakan Tuhan untuk beristighfar dan juga untuk bertaubat. Jadi istighfar dan taubat itu adalah kunci untuk kita boleh menyembah Allah, untuk supaya kita boleh menabur makna dalam kehidupan. Kerana akar kejahatan itu adalah kesyirikan, dan akar kebaikan itu adalah tauhidullah, dan itu kena dimulakan dengan beristighfar dan juga bertaubat. Jom kita tengok pada muka surat 236 237, ya. Ustazah bagi satu quote, ya, quote ayat, ya. Jika engkau beristighfar, itu tandanya engkau berhenti dari kemaksiatan. Namun jika engkau bertobat, maka itu tandanya engkau melangkah menuju ketaatan. Dan jika engkau beristighfar dan juga bertaubat, itu tandanya engkau akan merasakan kenikmatan hidup sepanjang hayat sampai ajal menjemput kita. Ya Allah, bila kita tidak memahami tentang janji Allah, faedah dalam Quran bahwa hidup dekat dunia ini kita kena merasakan kenikmatan. Kita kalau tidak faham benda itu, kita hanya menganggap
hidup itu cuma rangkaian penderitaan sahaja je. Jadi kalau rangkaian penderitaan saja, otomatis kita hanya bersabar saja. Lalu bagaimana jika seandainya untuk menghadapi pelbagai musibah, untuk akhirnya kita boleh bersabar dan tidak ada alat untuk bersabar sehingga boleh mengubah musibah jadi anugerah. Kalau tidak ada alatnya di dalam, bagaimana kita boleh merasakan kenikmatan, kan? Jadi ternyata kenikmatan ini adalah faedah yang mesti kita dapat dari dalam Al-Quran dengan cara menerapkan petunjuk-petunjuknya. Bagaimana cara untuk mendapatkan faedah berupa kehidupan yang baik sepanjang hayat kita selagi kita masih di dunia ini? Maka petunjuknya itu ada pada bagian pertama, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilai. Jadi saya nak sampaikan perkara yang penting pada puan-puan semuanya. Jangan cuma memaknai hidup ini sebagai rangkaian penderitaan. Ya, ujian dalam hidup ini tidak hanya berbentuk musibah buruk, bahkan musibah-musibah yang baik itu juga bentuk ujian. Jadi ujian itu ada dalam bentuk kenikmatan, ada juga dalam bentuk penderitaan. Tetapi di sepanjang hayat kita berusaha untuk mencari kenikmatan hidup yang ditunjukkan oleh Allah dalam firman-Nya, tepatnya pada surah Hud ayat 3 ini. Jadi akhirnya kita tidak hanya memahami bahwa hidup itu kena sedih-sedih terus, ya, kena terluka-luka terus, ya, kena kecewa-kecewa terus. Bagaimana walaupun ketika kita hidup ini ada orang yang mengecewakan, ada orang yang melukakan, ada orang yang membuat kita sedih, tapi kita boleh menghadapi dengan tenang, kita boleh menghadapi dengan kesantunan dan keluhuran akhlak, sehingga apa yang kita rasakan tidak ada nilai keburukan yang mendera kita. Justru sebaliknya kita rasa tenang karena kita mampu menghadapi itu, dan semua itu kena kembali daripada dalaman kita. Maka kenikmatan hidup itu dia kombinasi antara ketenangan dalaman dan rizki luaran, di mana ketika Allah menghidupkan kita, Allah tak pernah mengurangkan bahagian kita, cuma kita sendiri yang merasa kurang karena kita sendiri yang terlalu banyak keinginan. Jadi dengan mendapatkan kenikmatan hidup melalui versi surah Hud ayat 3 ini, kita akhirnya merasakan kecukupan dalam hidup ini, seolah-olah kita rasakan rizki Allah itu melimpah dari arah bawah, atas, kanan, kiri, ya, dan dalaman ini dipenuhi dengan ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan, sehingga kita betul-betul menikmati hidup ini tidak seperti mana orang lain yang sibuk struggle dengan usahanya, menganggap segala apa yang dihasilkan itu murni daripada ilmunya, seperti yang dikatakan oleh Qarun bahwa aku mendapatkan ini semua karena kepandaianku dalam mencari rizki. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, ada satu perkara yang kita miss, seolah-olah kita ini didesain oleh Allah tak boleh merasakan kenikmatan, sehingga kita banyak skip benda-benda yang bahkan kita rasa takut bila kita rasa dalam kenikmatan, bila kita rasa nyaman, tenang, luar ada rizki, dalam rasa cukup dan lain sebagainya, kita rasa pula takut. Ya Allah, kenapa ini, ada apa ini? Itu sebetulnya adalah faedah yang telah Allah janjikan kepada orang yang rajin beristighfar dan rajin bertaubat kepada Allah. So, mari kita tengok pada perenggan pertama mengenai frasa wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi, muka surat 239 sorry 238. Jadi ketika Allah mengatakan wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi, itu artinya Allah memberi perintah ke kita, beristighfarlah kalian terus menerus kepada Tuhan kalian dan juga bertaubatlah kepada Tuhan kalian. Mengenai istighfar dan taubat, kadang orang masih keliru, ya, betul ya. Semenjak saya membaca bukunya Al-Imam Ibnu Qayyim, saya boleh membezakan antara istighfar dan taubat. Kenapa istighfar didahulukan baru
taubat kemudian gitu. Istighfar itu maknanya kita menahan nafsu kita untuk tidak melakukan kejahatan, kemaksiatan, atau keburukan, atau dosa. Manakala taubat bermakna kita menggerakkan nafsu kita untuk melangkah ke hadapan menuju ketaatan, kebaikan, ataupun kebajikan. Nah, artinya dalam diri kita ini ada dua kekuatan yang Allah cipta yang kita kena manfaatkan. Satu kekuatan untuk menahan, dan yang kedua kekuatan untuk meluahkan. Menahan artinya nafsu ditahan daripada melakukan kejahatan. Meluahkan artinya mendorong nafsu kita untuk melakukan kebaikan. Jadi dua itu ada dalam diri kita apabila kita telah menghidupkan kedua-dua kekuatan itu melalui tauhidullah, melalui keimanan kepada Allah, dengan menanggalkan kesyirikan ataupun kekufuran. Orang kalau kufur, dia akan terbalik. Kekuatan menahan itu menahan dari keburukan. Kekuatan meluah itu meluah pada kejahatan. Jadi antara orang mukmin yang bertauhid dan orang kafir yang musyrik itu dua kekuatannya itu kontras. Kalau kekuatan orang mukmin, kekuatannya itu menahan diri, maksudnya nafsu dari melakukan kejahatan dan mendorong nafsu untuk melakukan kebaikan. Tapi orang kafir, ya sebaliknya, menahan nafsu daripada berbuat kebaikan dan mendorong nafsu untuk meluahkan kejahatan. Jadi nampak bahwa manusia itu diberi pilihan oleh Allah, diberi pilihan oleh Allah. Dan pilihan itu sangat bergantung pada nilai kemanusiaan. Manusia itu berupa apa? Daya pendengaran, daya penglihatan, dan daya pemikiran. Bila telinga mendengar dan memikirkan ayat-ayat Al-Quran, dia akan menerima petunjuk Quran itu. Bila mata menyaksikan ciptaan di alam semesta, dicampur dengan hati yang memikirkan, dia akan menemukan Tuhan dari sudut kekuasaannya, keesaannya, kebesarannya, kebijaksanaannya, kebaikannya, keindahannya, kesempurnaannya, dan lain sebagainya. Oke. Jadi sama ketika kita berjalan, menunggang kendaraan, mesti akan ada brake sebelah kanan dan ada gas minyak ya, untuk ada brake dan sebelah kiri dan ada gas minyak itu ya, gas minyak itu untuk berjalan. Jadi ketika kita berjalan dan nampak ada bahaya di hadapan, jalan itu misalnya berlubang ya, ataupun jalan itu tengah rusak, so kita akan tahan kereta itu, kita akan break kereta itu untuk kita akan cari jalan keluar, ya, untuk kita akan cari jalan keluar. Lalu kita akan tekan gas minyak itu untuk akhirnya kita berjalan. Ya begitulah istighfar, tahan, taubat, melangkah. Ya, dan yang membuat kita akhirnya break kejahatan itu kerana kita sudah menemukan Tuhan, kita sudah mengimani Tuhan kita, mempercayai kebenaran Al-Quran, sehingga kita berusaha untuk menahan nafsu kita daripada dorongan hawa, daripada melakukan kejahatan dan melangkah menuju ketaatan. So itu yang disebut dengan istighfar dan taubat. Jadi harapnya boleh difahami ya dua terma itu. Oke, seterusnya, apakah ketika Allah menyuruh kita untuk beristighfar dan bertaubat itu saja-saja, tak ada manfaat yang akan kita rasa? Dalam syariat, bila kita melaksanakan apa yang Allah perintah ataupun kita meninggalkan apa yang Allah larang, mesti ada kebaikan yang kita rasakan. Why? Karena dunia ini bagaimanapun jua, dia adalah preview tentang apa yang ada di akhirat nanti. Ya. Contoh misalnya, kalau di surga itu dipenuhi dengan orang-orang yang lapang dadanya, hilang kedengkian. Di dunia kita berusaha untuk melapangkan dada kita, menghilangkan daripada kedengkian, ya kan? Contoh misalnya, kalau
di surga itu ada wanita-wanita cantik, ya, bidadari surga. Kita pun di dunia ini teringin untuk mempercantik diri kita, ya, dengan cara-cara yang diperintahkan oleh Nabi kita, ya, seperti mandi, seperti ya berhias, ya. Makanya ada perhiasan untuk wanita, dan nanti di surga itu ada perhiasan, ya. Jadi ada preview begitu. Jadi kalau misalnya ahli surga itu adalah orang-orang yang bahagia, kita mencoba untuk menciptakan kebahagiaan versi dunia kita. Ya, kalau ahli surga itu parfumnya adalah daripada nafas alhamdulillah. So kita akan membiasakan diri dekat dunia ini mengucap alhamdulillah. Ya, maka di surga itu hanya berisi pujian alhamdulillah, dan itu sebagai parfumnya surga. Jadi kita juga begitu. Ya, jadi kita berusaha menciptakan sesuatu di dunia ini sebagai preview kita untuk di akhirat nanti. Jadi tidak mungkin ketika Allah menyuruh kita untuk beristighfar, untuk bertaubat, lalu tidak ada satu perkara yang akan kita dapat, karena Allah itu kan maha kaya. Bila maha kaya itu Allah tentu tidak memerlukan apa? Tidak memerlukan sesuatu daripada kita. Ya, walaupun kita disuruh untuk mentaatinya, lalu kita ketaatan kita tidak pernah kembali kepada Allah, tapi kembali kepada diri kita sendiri. Jadi apa yang kita rasakan saat ini adalah bahagian daripada apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita beristighfar, kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Ya, itu sebagai konsekuensi atas perbuatan kita. Jadi apa yang kita derita, apa yang kita rasakan berupa kenikmatan, semua adalah bahagian daripada apa yang sudah kita lakukan. Maka kehidupan kita dibentuk oleh kehidupan kita, baik buruknya dibentuk oleh perilaku kita, dan perilaku kita sangat dibentuk oleh pola fikir kita, dan pola fikir kita adalah kembali untuk menemukan Allah, mengenal Allah, dan mengesahkan Allah. Okey. Pada frasa yang kedua Allah kata yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Di sini Ustazah menukil pandangan Imam Ibnu Ashur yang menyebutkan bahwa mata'an hasanan yang merupakan faedah istighfar dan taubat itu ditafsirkan dengan kehidupan yang baik sepanjang hayat. Artinya, semenjak kita telah mengenal Allah, menemukan Allah, mempercayai Al-Quran, lalu kita belajar mengimani segala rukun iman yang ada dalam Al-Quran, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, mengikat apa yang Allah ridha. Ya, ketika kita di dunia melakukan itu semuanya, sejak kita sudah sudah mengenal Allah tadi itu. So, mulai dari situ kita akan merasakan hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik sampai kita mati, sampai ajal menjemput kita. Kita akan rasakan benda itu selagi kita masih berada dalam istighfar dan taubat. Kalau kita sudah memutuskan istighfar dan taubat, kita akan tersesat dan terpesong daripada kehidupan yang baik. Jadi kata Al-Imam Ibnu Ashur, mata'an hasanan itu ditafsirkan dengan hayatan thayyibah. Mata'an hasanan itu ditafsirkan dengan hayatan thayyibah. Kan Allah kata yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma, niscaya kami akan memberi kenikmatan yang baik kepada kalian sehingga waktu yang telah ditentukan. Artinya niscaya kami akan memberikan kehidupan yang baik kepada kalian sampai ajal menjemput. Jadi ini namanya kenikmatan sepanjang hayat melalui hadirnya kehidupan yang baik. Dan kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang di dalamnya tidak ada unsur kesempitan. Artinya diberi Allah rizki berapapun jumlahnya, tetap merasakan cukup dan ada nilai keberkatannya. Bukan dilimpahi banyak rizki, tapi sentiasa merasa kurang dan tidak tenang diri. Bukan itu. Jadi hayatan thayyibah itu kehidupan yang indah, yang baik, yang nyaman, yang tentram, yang dalamnya itu dalam batinnya berisi ketenangan, yang di luarnya dilimpahi oleh banyak rizki. Okey, betul ke Ustazah bahwa ketika kita beristighfar kepada Allah dan kita juga bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendapatkan nikmat dalam dan luar? Iya. Apa bukti bahwa nikmat luar akan kita dapatkan? Buktinya itu dalilnya ada pada surah Nuh ayat 10 hingga 12 yang Ustazah tuliskan pada muka surat 243. Kan Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Tuhan. Innahu kana ghafara, wahai
karena Tuhan itu Maha Pengampun. Memangnya kalau kita beristighfar kepada Allah, apa yang kita dapatkan? Kata Allah, yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan kirimkan hujan. Hujan itu simbol rizki dan juga simbol ketenangan, simbol kebersihan, simbol kejernihan, simbol segala simbol kehidupan. Itu hujan. Dari situlah harta akan melimpah, anak-anak akan berkembang, dan kebun-kebun rindang akan memenuhi tanah-tanah. Demikian juga sungai-sungai akan mengalir di celah-celah area perkebunan. Jadi nyaman gitu dari sudut luaran. Tentunya kalau sudah ada gambaran tentang kebun, tentang sungai, bukan main gemerci airnya, kicau burungnya, desiran anginnya. Memang nyaman luar, nyaman dalam. Begitu. Cepat juga ya. Kemudian yang ketiga, wa yu'ti kulladzi fadlin fadla. Ini adalah kenikmatan ukhrawi yang akan diraih. Jadi kenikmatan ukhrawi yang akan diraih itu adalah dengan mendapatkan pahala surga kelak di akhirat. Dan itu terbukti melalui surah An-Nahl ayat 97. Kemudian bagaimana implikasinya jika istighfar dan taubat itu tidak dilaksanakan? Azab yang pedih akan menanti ketika di akhirat. Karena itu beristighfarlah dan bertaubatlah. Bagaimana cara beristighfar dan bertaubat? Sahabat-sahabatku sekalian, boleh nanti baca dalam kitabnya muka surat 245 sehingga 251. So ada 5 panduan untuk mewujudkan makna istighfar dan juga taubat. Saya baca sekilas saja. Pertama, kenali Allah sebagai Al-Ghaffar dan At-Tawwab. Kemudian yang kedua, timbulkan rasa takut dan juga rasa harap. Yang ketiga, lakukan muhasabah dan juga musyahadah. Yang keempat, belajarlah untuk menjadi orang muhsin. Dan yang kelima, basahi lisan dengan kalimat istighfar dan taubat. InsyaAllah karena waktu tidak berkenan, Ustazah akan jelaskan panduan praktikal untuk mendapatkan kehidupan yang nikmat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.